Apakah perang dagang masih diteruskan? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Bila kita melihat kembali dampak perang dagang Amerika Serikat dengan China dalam 3 tahun terakhir, Amerika Serikat tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk memblokir China, tetapi juga gagal mencapai niat awalnya untuk mengurangi defisit perdagangan dengan China, ataupun mendorong perusahaan manufaktur Amerika untuk kembali ke Amerika. Yang paling memalukan adalah para politisi mereka selalu berusaha memisahkan hubungan ekonomi atau decoupling economy dengan China. Tetapi pada akhirnya Amerika Serikat menjadi semakin bergantung pada China. Fakta membuktikan bahwa tanpa manufaktur China dan pasar China, ekonomi Amerika Serikat pada dasarnya sulit berkelanjutan. Salah satu warisan politik Trump kepada Joe Biden adalah perang dagang dengan China. Setelah Presiden Joe Biden berkuasa, beliau menandatangani 19 dekret presiden pada hari pertama. Beliau berusaha menghapus semua tindakan administratif Trump, namun mewarisi semua kebijakan kerasnya terhadap China. Menurut Joe Biden, kebijakan perdagangan yang keras terhadap China, seperti mengenakan tarif yang tinggi, merupakan daya tawar-menawar dengan China. Walaupun Biden menemukan bahwa kartu perang dagang ini telah tidak bermanfaat, akan tetapi karena soal wajah, pemerintahan Biden tidak akan membatalkannya. Namun sayangnya, bahkan jika mereka ingin bertarung, saya khawatir mereka sudah tidak berdaya, karena mereka sudah tidak dapat bertahan lagi. The Wall Street Journal melaporkan pada tanggal 6 Agustus yang lalu, lebih dari 30 kelompok bisnis di Amerika Serikat bersama-sama menuntut Biden untuk memulai kembali negosiasi perdagangan dengan China. Mereka mewakili kelompok bisnis paling berpengaruh seperti retailer, Amerika Serikat, produsen chip, petani, aviation, dan kelompok bisnis lainnya. Mereka menyerukan pemerintahan Biden untuk segera bernegosiasi dengan China dan memotong tarif impor yang merupakan hambatan bagi ekonomi Amerika Serikat. Sebagian besar perusahaan Amerika sangat kecewa karena pemerintahan Biden belum mengambil kebijakan perdagangan dan ekonomi untuk menghapus tarif tinggi terhadap China. Sangatlah jelas, para pebisnis Amerika Serikat tidak bisa lagi berdiam diri dan mulai mencari langkah pemerintah Amerika untuk membatalkan perang dagang. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen juga mengatakan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap China telah merugikan konsumen dan ekonomi Amerika. Dalam sebuah wawancara dengan The New York Times tentang tarif administrasi Trump atas impor China senilai 360 miliar dolar mengatakan, ketika mengenakan tarif berat kepada China, Amerika Serikat memang tidak memperhitungkan dampak-dampak tersebut. Beliau dengan jelas mengatakan, tarif memang khusus membebani konsumen. Beliau mengakui semua tindakan pemerintah Amerika telah merugikan konsumen Amerika, dan perjanjian perdagangan yang dicapai sebelumnya tidak benar-benar menyelesaikan masalah mendasar Amerika dengan China. Tarif tinggi ini memang tidak membantu perekonomian Amerika. Perang dagang yang dilancarkan Trump pada dasarnya seperti Amerika Serikat mengangkat batu dan memukul dirinya sendiri. Trump berulang kali mengancam bahwa pengenaan tarif tinggi dapat dengan mudah mengalahkan ekonomi China. Namun, tampaknya Amerika Serikat hanya menghibur diri sendiri. Situasi sebenarnya adalah tarif tinggi dari Amerika Serikat tidak hanya tidak menghancurkan ekonomi China, sebaliknya telah melukai perusahaan dan konsumen Amerika Serikat sendiri. Menurut laporan layanan investor yang dirilis oleh perusahaan pemeringkat Moody's pada bulan Mei, selama perang dagang Amerika Serikat-China, mayoritas tarif tambahan yang dikenakan oleh Amerika Serikat kepada China ditanggung oleh perusahaan-perusahaan Amerika, importir Amerika, dan konsumen Amerika pada akhirnya sebesar 90% dari total biaya. Dengan kata lain, importir yang terkena dampak ini harus membayar harga 18,5% lebih tinggi untuk produk China yang sama dari sebelumnya.
Sementara eksportir China hanya rugi 1,5%. Jika tarif ini tidak dihapus, tekanan pada pengecer Amerika Serikat akan terus meningkat dan kenaikan biaya akan diteruskan ke konsumen Amerika Serikat sendiri. Laporan Moody's juga menekankan bahwa balasan tambahan tarif China atas produk Amerika telah menyebabkan eksportir Amerika menderita kerugian. Karena barang-barang Amerika yang dikenakan tarif tambahan, China juga dapat mengimpornya dari negara lain. Perang dagang yang diluncurkan Amerika Serikat sendiri, pada akhirnya Amerika Serikat sendiri yang menerima karmanya. Pertanyaannya sekarang, mengapa ada hasil yang tidak terduga dari para pembuat kebijakan Amerika Serikat ini? Alasan utamanya dikarenakan impor Amerika dari China pada dasarnya tidak tergantikan. Pada awalnya, Paman Sam mengira dapat mengimpor dari negara lain. Tetapi kenyataannya, kalau bukan harga lebih mahal, atau kualitas negara lain tidak dapat memenuhi permintaan, ataupun tidak ada saluran pasokan lain sama sekali, terutama dalam wabah epidemi global saat ini. Rantai industri dunia yang terhambat, dan pemulihan kapasitas produksi global yang terhenti. Sebaliknya, produksi dan manufaktur China telah kembali normal. Sehingga ekspor China telah menjadi andalan yang dapat memenuhi pasokan global dan memastikan pemulihan ekonomi dunia. Menurut data dari Peterson Institute for International Economics, Amerika Serikat saat ini mengenakan tarif rata-rata 19,3% untuk barang yang diimpor dari China, dan tarif rata-rata 3% untuk barang yang diimpor dari belahan dunia lainnya. Sayangnya, tarif tinggi yang dikenakan oleh Amerika Serikat pada China tidak merugikan China, tetapi telah secara signifikan meningkatkan beban pada perusahaan dan konsumen Amerika. Meningkatkan biayanya sendiri, menaikkan harga impor Amerika, dan meningkatkan tekanan inflasi. Dari indeks harga konsumen hingga indeks harga produsen, harga berbagai komoditas di Amerika Serikat telah melonjak selama berbulan-bulan dan telah mencapai tingkat inflasi yang sangat tinggi yang belum pernah terlihat selama lebih dari 30 tahun sebelumnya. Kekhawatiran tentang inflasi membuat perusahaan dan politisi Amerika tidak bisa lagi tenang. Anggota kedua belah partai dan perusahaan telah menyerukan pengurangan atau pembebasan tarif impor. Tampaknya sangat jelas, tongkat besar Paman Sam tampaknya sudah tua dan berkarat. Karena tarif besar sanksi ekonomi mereka tidak lagi efektif untuk China. Sebaliknya, Amerika Serikat sendiri yang akan menuai buah hasil perbuatannya sendiri dalam menaikkan tarif ekspor tinggi terhadap China. Defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China tidak turun, tetapi justru meningkat. Pada tahun 2020, surplus perdagangan China dengan Amerika Serikat meningkat menjadi 316,9 miliar dolar, meningkat 7,1%, naik menjadi 14,9% dari tahun 2017 sebelum terjadinya pergesekan perdagangan. China justru kembali menjadi mitra dagang terbesar Amerika. Memasuki tahun 2021, dengan membaiknya pengendalian epidemi Amerika Serikat secara bertahap, konsumsi Amerika pulih dengan cepat, sehingga impor Amerika dari China tumbuh lebih pesat. Menurut data dari Administrasi Umum Kepabeanan, ekspor China ke Amerika Serikat meningkat 49,8% dari bulan Januari hingga Mei tahun ini. Permintaan Amerika untuk impor dari China telah meningkat tanpa henti. Alasan mendasar adalah kapasitas produksi Amerika Serikat sendiri, kemacetan rantai pasokan, dan pasokan tenaga kerja lokal yang tidak mencukupi. Kembalinya manufaktur ke Amerika Serikat yang diharapkan dari perang dagang juga tidak terjadi. Menurut survei yang dirilis oleh Kamar Dagang Amerika di Shanghai pada bulan September 2020, lebih dari 340 perusahaan Amerika yang disurvei, sekitar 92% perusahaan mengatakan akan terus beroperasi dan berinvestasi di China. Pada saat yang sama, banyak investor asing lebih optimis tentang China, dan dana global yang masuk ke China semakin cepat. Pada tahun 2020, daya tarik China untuk investor asing atau Foreign Direct Investment disingkat FDI ke China meningkat 4%, mencapai 163 miliar dolar.
melampaui Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Sehingga China menjadi negara arus masuk modal asing terbesar di dunia, mendominasi 19% proporsi investasi asing di dunia. Kenyataannya, setiap ilusi Amerika Serikat untuk decoupling from China ditakdirkan hanya bermimpi di siang hari, di mana pada akhirnya mereka sendiri terisolasikan dari dunia. Saat ini, demam tinggi inflasi di Amerika Serikat, defisit pemerintah yang terus-menerus, dan utang negara yang semakin tinggi, pada akhirnya membuat Amerika Serikat mulai merasakan sakitnya perang dagang. Jadi, pakar ekonom China bertanya, apakah perang dagang masih akan diteruskan? Karena China akan let the bullets fly. Istilahnya, China akan membiarkan peluru terbang sedikit lebih lama. China ingin melihat dengan tarif tinggi ini, siapa yang akan menjadi the last man standing. Jika Paman Sam akhirnya bersedia membatalkannya, maka China akan menyambutnya dengan senang hati. Akan tetapi, jika Paman Sam tidak ingin membatalkannya, maka China juga akan menemani sampai akhir. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!